Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita bertemu dalam muatan pelajaran IPS. Sekarang kita sudah menginjak ke tema 9. Kayanya negeriku. Di sini Ibu akan membahas subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Anak-anakku, Ibu yakin kalian masih ingat ya, apa itu sumber daya alam atau SDA? Merupakan atau segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. 1. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Yang kedua, menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Selanjutnya, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Misalnya, air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Nah, seperti ini. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah dapat diperbarui atau tidak? Jelaskan. Nah, ini materi sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Ingat kembali. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar. Apa nih? Apakah dapat diperbarui? Jelaskan. Baiklah, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, daging ayam untuk dibuat makanan seperti sate ayam, sosis, dan ayam bakar. Ayo sebutkan contoh lain sumber daya alam yang dan pemanfaatannya oleh manusia. Banyak sekali ya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Berikut contoh pemanfaatan SDA secara bijaksana. Pertama, menggunakan SDA sesuai kebutuhan saja. 2. Tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. 3. Menerapkan sistem tebang pilih tanaman. 4. Melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. 5. Memperbaiki lahan bekas tambang. Alhamdulillah, materi untuk tema 9 sudah Ibu sampaikan. Dan selanjutnya kalian mengerjakan latihan subtema 1 sampai 3 tema 9. Ada pada halaman 110, 140, 163. Yang ini tidak harus dikumpulkan. Tapi ada satu lagi, membuat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ini ada pada halaman 118. Untuk lebih jelasnya akan Ibu share tugasnya seperti apa di WA.
Baiklah anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ingat, yang ini harus dikumpulkan ya. Nah, selanjutnya kita bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.